Katanya sih bapak kecewa karena yang ditunggu tuh anak cowok, tapi yang lahir malah gue. Hidup gue hancur banget. Di usia yang masih butuh sosok orang tua, dalam hitungan hari, kini kita jadi yatim piatu. Saya pinjam bawa pulang dulu ya fotonya, nanti saya kembalikan. Nah, di situ nenek gak cerita apa-apa ke gue sama kakak. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kadang hidup tuh gak nunggu kita siap buat kuat. Tahun 2020 itu rasanya kayak semesta lagi hobi banget ngetes mental gue. Satu persatu orang yang gue sayang pergi. Kali ini gue mau cerita di tengah kerinduan gue. Cerita tentang kehadiran dari sosok yang sudah tiada. Kenalin, gue Vira. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak gue cewek, namanya Anggun. Adik gue cowok, Nizam, tapi beda bapak, beda 5 tahun. Gue kenalin dulu silsilah keluarga gue ya guys. Jadi mama nikah pertama tahun 2001, punya kakak gue. Nah, tahun 2006 lahirlah gue. Tapi sejak gue lahir, rumah tangga mama dan bapak mulai retak. Katanya sih bapak kecewa karena yang ditunggu tuh anak cowok, tapi yang lahir malah gue. Gue tumbuh dengan rasa bersalah yang bahkan bukan salah gue. Bapak pun memutuskan buat nikah lagi di tahun 2011. Mama juga nikah lagi di tahun yang sama dan dikaruniai anak cowok, ya si Nizam ini, dari suami keduanya. Di tahun 2013, Mama sakit komplikasi. Badannya makin kurus, rambut rontok, dan batuk berdarah. Dari berbagai terapi, pengobatan herbal, semua udah dijalanin, tapi gak ada yang berhasil. Di tahun 2014, Bapak ikut sakit. Sakitnya Bapak tuh tiba-tiba, kayak gak wajar. Katanya sih dibuat sama orang. Biarpun mama bapak udah pisah, gue sama kakak tetap gantian jagain mereka di kala sakit kayak gini. Di pertengahan tahun 2014, bapak meninggal. Belum genap sebulan, mama nyusul pergi buat selama-lamanya. Hidup gue hancur banget. Di usia yang masih butuh sosok orang tua, dalam hitungan hari, kini kita jadi yatim piatu. Dan adik gue masih butuh mama, tapi takdir berkata lain. Gue pun tinggal sama nenek, bareng kakak sama adik dan bapak tiri. Beberapa tahun kemudian, bapak tiri bawa Nizam pulang ke kampungnya di Sulawesi. Walaupun dia adik tiri dan sekarang kita terpisahkan karena jarak, tapi kita tetap saling tukar kabar dan hubungan tetap berjalan baik. Di tahun 2020, gue dapat telepon dari bapak tiri gue. Dia ngabarin kalau Dek Nizam udah gak ada. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Saat itu juga gue sama kakak ke Sulawesi buat lihat Nizam terakhir kalinya. Gue sama kakak tahu riwayat penyakit Nizam. Dia emang sakit-sakitan dari kecil dan mengharuskan dia minum obat. Nah, semenjak ikut bapaknya, dia jadi putus minum obat dan sering kambuh-kambuhan. Di tengah kejadian mengharukan itu, ada kejadian horor yang di luar nalar. Setelah beberapa hari setelah pulang dari Sulawesi, gue jaga toko punya nenek. FYI, biasanya orang tuh kalau manggil ibu-ibu pakai nama anaknya yang pertama, yaitu kakak gue Anggun. Jadi mama lebih dikenal dengan nama Mama Anggun. Tapi gue sama kakak gak tahu panggilan kayak gitu. Tiba-tiba ada tetangga depan rumah nenek, namanya Kak Anti. Dia menantunya gitu, jadi gue kenal sama dia, tapi dia gak tinggal di sini. Kak Anti datang terus ngomong, "Ini rumahnya Mama Anggun yang pesan ayam Kentucky." Gue bengong dan teriak manggil kakak gue. Pas kakak gue datang, gue bilang ke Kak Anti itu, "Ini kakak saya namanya Anggun." Terus dia jawab, "Bukan dia orangnya yang mesen kemarin, cantik." Di saat gue kebingungan, Kak Anti pergi. Gak lama Kak Anti datang lagi kedua kalinya. Terus dia ngomong, "Serius bukan ini yang pesen?" Gue pun bilang, No. Kak Anti keheranan. Dia bilang, Tapi dia bilang rumahnya depan rumah mertuaku, Mama Anggun." Dan dia pulang lagi. Malamnya suaminya datang ke rumah kita. Dia datang sendiri, gak sama Kak Anti.
Terus dia ngobrol sama nenek. Entah apa yang dibahas. Gue pun dipanggil nenek sambil disuruh bawa foto mama. Akhirnya gue bawain foto mama yang masih gadis. Tiba-tiba suaminya Kak Anti bilang, "Saya pinjam bawa pulang dulu ya fotonya, nanti saya kembalikan." Nah di situ nenek gak cerita apa-apa ke gue sama kakak. Keesokan harinya, tepat malam hari, Kak Anti sama suaminya datang lagi. Kita pun ngumpul di ruang tamu berlima. Gue, kakak, nenek, Kak Anti, dan suaminya. Nah malam itu Kak Anti mulai cerita. Waktu malam dia mau keluar naik motor, tiba-tiba ada yang berhentiin dia. Perempuan sama anak cowok gitu mau pesan ayam Kentucky. Kak Anti nanya ke perempuan itu, "Mau pesan berapa bu? Bagian apanya?" Si perempuan itu jawab, "Pesan jeroan kak, mau usus, anti ampela 25.000. Ini uangnya 15.000 ya, besok saya lunasi kalau udah diantar." "Oh boleh." "Rumahnya di mana mbak?" Perempuan itu jawab, "Rumah saya di depan rumah mertuamu. Bilang aja Mama Anggun, pasti tahu." Nah udah tuh si Kak Anti ngeiyain dan langsung pergi tanpa ngeliat belakang lagi. Karena posisinya gerimis dan udah malam. Sampainya Kak Anti di rumahnya, dia bilang lagi ke suaminya kalau ada yang pesan Kentucky udah dibayar sebagian. Nah suaminya nanya siapa namanya dan suruh catet biar gak lupa. Terus Kak Anti bilang ke suaminya. Nah di situ kagetlah suaminya dan dia ngomong ke Kak Anti, "Loh, mamanya Anggun udah meninggal. Coba lihat mana uang yang dikasih." Diperiksalah kantong Kak Anti. Ternyata uangnya udah gak ada. Kak Anti ngomong, "Tadi ada kok 5 ribuan 3 dikasih ke saya. Terus ku masukin ke kantong, tapi kok gak ada ya?" Dijawab sama suaminya, "Ya emang gak bakalan ada. Udah dibilangin orangnya udah meninggal. Kalau gak percaya, besok ayo ke rumahnya." Dengan rasa masih gak percaya, Kak Anti masih nyariin duitnya dan yakin kalau itu betul manusia. Dan malam itu kita semua merinding sama ceritanya Kak Anti. Akhirnya Kak Anti diliatin foto mama pas masih muda yang suaminya pinjam. Kak Anti dengan kaget sambil gemeteran bilang, Iya bener, itu orangnya." Nenek pun ngejelasin, "Ya memang betul, itu anak saya yang kamu lihat. Dan anak cowok yang kamu lihat itu anaknya yang baru meninggal di tahun ini. Ternyata Kak Anti ini indigo, dan Kak Anti gak tahu kalau mama gue udah gak ada." Semuanya diem, seketika ada udara dingin yang entah dari mana. Besoknya Kak Anti nganterin ayam Kentucky ke rumah secara gratis. Mungkin dia gak enak karena udah dipesenin lewat almarhum mama. Ternyata walaupun dunia kita sama mama udah beda, mama masih inget rumah, masih inget anak-anaknya. Masih mau pulang walau cuma sebentar. Seolah mama mau pamit dan memantau keluarganya dari kejauhan. Minta doanya ya guys, semoga bapak, mama, dan adik gue tenang di alam sana. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. See you.